Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas terkait hasil analisis temuan dan rekomendasi dengan judul sinkronisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD dalam pembangunan daerah Provinsi Maluku. Di sini pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Maura Shanata Lilian dan teman saya Anggi Arzeli, Aura Gasyani, Damara Sabita, Rahmat Aziz, dan Keisa Andani. Di sini materi pertama yaitu latar belakang. Provinsi Maluku ini sendiri dikenal sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau dan 93% wilayah berupa lautan. Kondisi geografi seperti ini menghadirkan tantangan besar dalam pemerataan pembangunan, konektivitas, dan penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan RPJPD sebagai arah jangka panjang, RPJMD sebagai strategi 5 tahunan, dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan harus berjalan konsisten dan saling terhubung. Konsistensi inilah yang menjadi kunci agar pembangunan Maluku berjalan terarah dan berkelanjutan. Selanjutnya, analisis dokumen kebijakan. RPJPD Provinsi Maluku tahun 2025 sampai 2045 memuat visi besar yaitu Maluku maju, inklusif, dan berkelanjutan berbasis sumber daya kepulauan. Dokumen ini memberikan arah pembangunan jangka panjang selama 20 tahun ke depan. Selanjutnya, RPJMD tahun 2025 sampai tahun 2029 menerjemahkan visi tersebut ke dalam strategi 5 tahunan melalui prioritas seperti pemerataan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi maritim, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, RKPD tahun 2025 menjadi dokumen operasional tahunan yang memastikan program-program pembangunan tetap sesuai dengan RPJMD dan RPJPD. Namun, tetap adaptif terhadap kondisi fiskal dan dinamika kebijakan nasional. Hasil temuan analisis data ada 4. Yang pertama yaitu ekonomi Maluku pulih dan tumbuh stabil. PDRD per kapita kembali meningkat signifikan setelah kontraksi tahun 2020 mencapai titik tertinggi pada 2024. Tren ini menunjukkan fondasi ekonomi yang semakin kuat dan mendukung implementasi RPJPD tahun 2025 sampai dengan 2045. Konsistensi pertumbuhan menegaskan pentingnya kesinambungan program dari RPJMD dan RKPD agar momentum pemulihan tidak terputus. Yang kedua ada disparitas antar wilayah masih lebar, yaitu perbedaan PDRB lebih dari 3 kali lipat antara Ambon dan wilayah seperti Serang bagian barat yang menunjukkan ketimpangan struktural yang serius. Akar masalah utamanya meliputi koneksivitas antar pulau yang lemah, fasilitas pelabuhan yang terbatas, serta konsentrasi aktivitas ekonomi hanya di pusat wilayah. Pemerataan pembangunan kepulauan harus menjadi fokus utama dokumen dari perencanaan tersebut. Yang ketiga ada potensi kelautan besar, dampak ekonomi yang belum merata. Meskipun kaya perikanan, industri olahan, dan pariwisata bahari, banyak wilayah belum merasakan nilai tambah dari sektor maritim karena rantai pemasok dan logistik belum terintegrasi secara optimal. Daerah berpotensi tinggi tetap ber-PDRB rendah akibat aksesibilitas terbatas. Hal ini menegaskan urgensi dari transformasi ekonomi berbasis maritim dalam RPJPD dan penguatan konektivitas melalui RPJMD dan RKPD. Yang terakhir ada sinkronasi perencanaan menentukan efektivitas pembangunan, yaitu tantangan fiskal, ketimpangan wilayah, dan isu konektivitas tidak dapat diatasi oleh program tahunan saja. Diperlukan konsistensi arah kebijakan antara RPJPD, RPJMD, dan RKPD disertai indikator berjenjang dan koordinasi lintas OPD. Sinkronisasi inilah yang memastikan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya masuk pada bagian keterkaitan dan tantangan. Secara umum, terdapat konsistensi kuat antara RPJPD, RPJMD, dan RKPD Provinsi Maluku. Arah pembangunan tentang konektivitas antar pulau, penguatan sektor kelautan, dan pemerataan layanan dasar terlihat selaras di semua dokumen. Namun, beberapa tantangan masih ditemukan. Pertama, keterbatasan fiskal yang menyebabkan beberapa target pembangunan sulit tercapai secara optimal. Kedua, adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah, di mana aktivitas ekonomi masih berpusat di Ambon. Ketiga, dinamika kebijakan pusat daerah sering mempengaruhi penyesuaian program tahunan. Dan keempat, belum adanya indikator kinerja yang berjenjang dari RPJPD hingga RKPD. Rekomendasi kebijakan. Berdasarkan temuan tersebut, ada beberapa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat konsistensi perencanaan pembangunan Maluku. Yang pertama, pemerintah perlu menyusun indikator kinerja yang berjenjang dari RPJPD, RPJMD, hingga RKPD agar setiap dokumen memiliki arah yang konsisten dan mudah dievaluasi. Kedua, penting untuk menerapkan skenario pendanaan yang fleksibel agar program prioritas tetap bisa berjalan meski terjadi perubahan fiskal.
Ketiga, pemerintah perlu memberikan perlindungan anggaran bagi program strategis seperti konektivitas antar pulau, akses air bersih, dan mitigasi bencana. Keempat, koordinasi antar wilayah dan antar OPD harus diperkuat agar pelaksanaan kebijakan lebih sinkron dan tidak tumpang tindih. Dan terakhir, transparansi pembangunan harus ditingkatkan melalui evaluasi publik yang rutin dan berbasis data.